Oke, kita mulai 3 menit lagi ya. Baik, Bu. Oke, apakah semuanya sudah hadir yang ada di WAG pada hari ini?
Apakah slide Ibu tertampil? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Ibu izin rekam ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya jurusan program studi Sistem Informasi. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk mata kuliah metodologi penelitian. Jadi adapun materi pada pertemuan kita yang pertama ini yaitu konsep dasar, rumusan masalah, keaslian, tujuan, dan manfaat. Jadi perkenalkan, saya adalah tuton sekaligus pembimbing Anda. Nama saya Dr. Noer Eka Fitrisam, MPD. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Makassar di program Pasca Sarjana Pendidikan Vokasi dan Keteknikan. Kalian bisa menghubungi saya di email yang tertera. Kalian juga bisa menghubungi saya di WAG kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi domisili saya itu di Sulawesi Selatan, Makassar. Cukup perkenalan dari saya. Saya ingin mendengar perkenalan dari adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Untuk itu saya hentikan dulu bagi layar saya. Saya ingin mengenal mahasiswa saya yang hadir pada hari ini. Tolong gunakan namanya yang sesuai dengan nama yang digunakan di e-learning ya. Oke, untuk yang pertama, Swina, tolong perkenalkan diri Anda, domisili, dan itu saja dulu. Oke, silahkan. Umur juga kalau boleh tahu, dengan tempat kerja. Selamat malam, Ibu. Ya, malam. Oh, ya. Selamat malam, Ibu dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Swina. Domisili saya di Cibinong. Usia saya saat ini 29 tahun. Cibinong ya. Pekerjaan di Cibinong juga, Bu. Sebagai administrasi. Bagian admin. Sekian, terima kasih. Oke. Halo Swina di Cibinong. Umur 29 ya. Oke, selanjutnya Saktika. Iya. Tolong dinyalakan kameranya supaya Ibu bisa lihat mahasiswa-mahasiswa Ibu. Coba Saktika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saktika, Ibu, dari Serang. Usia saya 28, bekerja di ekspedisi, Bu. Oke, halo Saktika. Lanjut, Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Widiarti. Umur sekarang 23 tahun. Pekerjaan staf administrasi asal Kota Bandung. Di Bandung. Lanjut, Maulidia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Satna Citra Kadaumi. Saya domisili di Bogor. Pekerjaan saat ini di rumah aja, soalnya habis resign. Oke. Sudah berumah tangga, Maulidia? Belum. Okay. Baru 20, Ibu. Masya Allah, masih muda sekali. Oke, sekarang Alif Maulana. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maulana, berasal dari Padang. Sekarang umur 22 tahun. Kerja di mana, Alif? Di pemerintahan, Bu. Oh, di pemerintahan. Pemprov? Ya, Pemkot? Pemkot. Oh, oke. Oke, salam kenal Alif. Kemudian Arif Agung Saputra.
Dinyalakan kameranya Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya Arif Agung Saputra, usia 27, pekerjaan TNI. Oh, TNI. Masya Allah, kita punya TNI di sini. Di domisili mana, Arif? Di Jakarta. Oh, Masya Allah. Lanjut, siapa lagi ya? Sudah. Ricky Wilson. Baik, selamat malam Bu. Perkenalkan, saya Ricky Wilson. Tolong dinyalakan kameranya, Ricky, tolong. Supaya kita bisa tahu orangnya yang kayak gimana. Oke. Nah, Bu. Ya. Belum tampil. Sepertinya masalah sama punya saya, Bu. Jadinya rusak, kameranya jadinya kerabil, Bu. Oh ya, oke. Silahkan, Ricky. Dilanjutkan. Baik, nama saya Ricky Wilson. Saya domisili Bekasi. Umur 23. Umur 23 tahun. Pekerjaan, Ricky? Untuk sekarang dulu bukan lagi harus kontrak, Bu, dengan pihak kuliah, Bu. Oke. Lanjut. Rohmat Nuriski. Selamat malam. Malam. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya ini ada error Ya. kamera di laptop saya. Ya. Jadi perkenalan saja, nama saya Rohmat Nuriski. Saya dari Kulon Progo, Yogyakarta, dan saya kerjanya di swasta sebagai support teknisi. Oh, swasta di teknisi, sesuai dengan jurusan kita ya, sistem informasi. Selanjutnya sudah semua ya, Saktika? Sudah Bu, sudah perkenalan. Siapa yang belum Ibu suruh perkenalan hari ini? Sudah semua ya? Oke, silahkan mahasiswa yang hadir hari ini di pertemuan kita yang pertama secara daring. Cek learning, di situ ada attendance, silahkan diklik kehadiran. Jadi cuman terbuka 30 menit, dimulai dari sekarang dan 30 menit ke depan. Silahkan dipilih kehadirannya. Oke, sambil itu Ibu mau presentasi untuk materi kita yang pertama. Juga dipersiapkan ya, nanti setelah Ibu presentasi, kalian memaparkan judul kalian dan latar belakang dari pengambilan tema penelitian tersebut. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang pertama seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu konsep dasar, rumusan masalah, keaslian, tujuan, dan manfaat. Jadi ini yang akan kita bahas adalah yang kalian kerjakan nanti pada tugas 1. Jadi tugas 1 itu adalah bab 1, pendahuluan, yang dimana ada latar belakang, rumusan masalahnya, kemudian ada tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, itu sudah terbuka sekarang dan kalian bisa kerjakan tugas 1. Oke, adapun konsep dasar penelitian, yang pertama adalah penelitian adalah proses ilmiah untuk memperoleh pengetahuan baru, kemudian dia bersifat sistematis, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ingat, kalau kalian memilih tematik penelitian atau judul penelitian, pilih yang benar-benar logis. Dan penelitian yang bagus adalah penelitian yang lagi in saat ini, yang lagi diperbincangkan dan berkaitan dengan keilmuan kita atau bidang keahlian kita, yaitu sistem informasi. Nah, kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Jadi penelitian itu dilakukan karena adanya masalah dan masalah tersebut ingin diselesaikan, bagaimana solusinya. Nah, itu akar muasal dari penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah, inti dari penelitian yang ingin dijawab, kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau penelitian, kemudian harus jelas, spesifik, dan dapat diteliti. Jadi pada rumusan masalah itu dia harus
dalam bentuk pertanyaan. Jadi misalnya bagaimana efektivitas dari perancangan sistem informasi berbasis web. Nah, itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, itu adalah rumusan masalah. Dan satu rumusan masalah hanya bisa memuat satu indikator. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi, maka dia cuma memuat indikator efektif. Itu. Jadi dalam satu rumusan masalah tidak boleh memuat dua indikator. Misalnya bagaimana efektivitas dari perancangan sistem informasi untuk meningkatkan. Nah, ada lagi kata untuk meningkatkan. Nah, itu penilaian lain lagi. Nah, dia hanya bisa terdiri dari satu indikator ukuran saja. Kemudian yang ketiga, harus jelas, spesifik, dan dapat diteliti. Nah, ini Ibu tadi yang sebutkan, harus jelas. Jadi rumusan masalah itu harus jelas, tidak boleh dia memiliki dua arti, seperti yang Ibu tadi sebutkan, bahwa dia hanya terdiri dari satu indikator, tidak boleh dua indikator, karena dia harus spesifik dan jelas, seperti itu. Selanjutnya, dan kita juga harus merumuskan rumusan masalah itu yang benar-benar dapat diteliti. Jangan kayak misalnya, bagaimana terciptanya alam manusia. Nah, itu kan tidak dapat diukur. Nah, hal-hal yang harus yang masuk dalam rumusan masalah itu adalah hal yang dapat kita teliti dan dapat kita ukur. Selanjutnya, keaslian penelitian menunjukkan bahwa penelitian tidak menciplak karya orang lain, kemudian memberikan kontribusi baru dalam bidang ilmu, penting untuk menelusuri penelitian terdahulu. Jadi untuk keaslian penelitian, untuk menghindari dari plagiasi, kalian bisa mensitasi tulisan orang lain. Jadi bisa di-copy. Jadi jurnalnya orang lain, misalnya dia kalian mau cari definisi sistem. Nah, definisi sistem misalnya ada di penelitian jurnalnya Arif. Nah, kalian mau copy pendapatnya Arif itu, tidak apa-apa di copy full, tapi harus disitasi. Berdasarkan pendapat Arif, sistem informasi adalah. Nah, itu namanya mensitasi. Dan mensitasi itu ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Bisa Mendeley, bisa Zotero, dan berbagai aplikasi lainnya. Jadi biasanya di bidang akademik itu, kita biasa menggunakan lebih mengenal yang namanya Mendeley. Jadi kalian juga harus mulai dari sekarang install aplikasi Mendeley di laptopnya supaya memudahkan kalian untuk mensitasi karyanya orang lain ketika menulis skripsi nanti. Oke? Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian dapat berupa tujuan umum dan tujuan khusus, harus sesuai dengan rumusan masalah. Misalnya, rumusan masalah kalian ada 3 misalnya. Berarti tujuannya juga harus 3. Jadi rumusan masalah 1 itu berhubungan dengan tujuan penelitian pertama. Jadi saling berhubungan. Misalnya rumusan masalah pertama, bagaimana efektivitas dari perancangan sistem informasi berbasis web? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui perancangan sistem informasi berbasis web. Jadi saling berhubungan. Jadi tujuan penelitian menjawab dari rumusan masalah. Kemudian dapat berupa tujuan Oke, harus sesuai dengan rumusan masalah. Lanjut, manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah manfaat teoritis, bagaimana kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, manfaat praktis, solusi nyata bagi masyarakat atau instansi. Selanjutnya, manfaat kebijakan, rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini manfaat kebijakan adalah bagaimana kalian merekomendasikan penelitian kalian dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Lanjut, nah ini sumber referensi Ibu. Kemudian sumber referensi nanti, jika kalian ingin mensitasi karya orang lain, usahakan jurnal itu 5 tahun terakhir, sedangkan buku itu adalah 10 tahun terakhir. Dicatat itu ya. Jadi kalau misalnya nanti di latar belakang kalian mensitasi, misalnya jurnal 10 tahun terakhir, itu nilainya kurang ya. Jadi Ibu tegaskan di sini bahwa kalau jurnal itu kalian citasi 5 tahun terakhir, sedangkan buku adalah 10 tahun terakhir. Oke. Cukup presentasi Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang Ibu sampaikan tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu masuk ke sesi tema penelitian yang kalian angkat.
Ada yang mau ditanyakan? Dan terkait absensinya, apakah semuanya sudah bisa mengabsen? Sudah, Bu. Kalau Sudah, pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan Rosa. Untuk kuantitatif dan kualitatif itu perbedaannya gimana ya, Bu? Nah, kalau misalnya ini terkait metode ya di bab 3. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menjabarkan angka. Dia memuat nilai-nilai angka, bukan berupa deskripsi. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu dia pure narasi dan deskriptif. Begitu. Dan kalau penelitian kualitatif murni biasanya digunakan oleh orang-orang program studi dari antropologi. Dia meneliti misalnya bagaimana sejarah suku Jawa misalnya. Nah, itu kan dia tidak menyebar angket dan seterusnya yang ada nilainya 4, 3, 2, 1. Dia cuman menarasikan bagaimana sejarahnya. Nah, itu namanya penelitian kualitatif. Jadi dia masuk ke museum misalnya untuk mendapatkan mendapatkan narasi-narasi atau deskriptif yang bisa dia jabarkan lagi bagaimana bagaimana sejarah dari Jawa tersebut. Jadi dia tidak bernilai angka, tapi dia bernarasi begitu. Oke, jadi penelitian kualitatif murni itu lebih erat kaitannya dengan yang membahas tentang sejarah dan seterusnya. Program studi antropologi. Kalau kita di sistem informasi biasanya menggunakan metode penelitian campuran. Jadi kita mengambil angka, misalnya kita mau cari seberapa efektif perancangan sistem informasi berbasis web. Misalnya sistem informasinya ini bagaimana efektifnya. Nah, sistem informasinya kan sudah jadi, maka kita tebar angket ke responden, kemudian dia menilai 4, 3, 2, 1. Nah, di situ kan ada angkanya, itu berupa kuantitatif. Nah, dari angka-angka tersebut kemudian dinarasikan, dia masuk kategori mana. Misalnya dia masuk kategori baik dan seterusnya. Nah, ini masuk penelitian campuran, karena dia menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Oke? Iya, Bu. Kebetulan itu, Bu, judul saya juga sama yang seperti barusan Ibu sebutkan, perancangan sistem informasi berbasis web. Itu berarti nanti menggunakan metode campuran juga ya, Bu? Iya, boleh. Campuran. Perancangannya, bukan implementasi, perancangan. Iya, Bu, tapi ini baru mau membuat sistemnya gitu, Bu. Jadi sistemnya belum jadi gitu, Bu. Ya, cocok. Perancangan. Tapi akhir dari penelitiannya itu masih berupa prototype. Iya. Oh, oke. Cocok. Perancangan berarti. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya cukup sih, Bu. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada, Ibu mulai dari Alif Maulana. Judul yang akan diangkat atau tematik penelitiannya, Alif, coba diutarakan. Ya, Bu. Ya. Rencananya mau mengembangkan ini, Bu, website yang ada dijalankan di kantor. Namanya namanya PPR Kopat. Itu kepanjangannya pengawasan penegakan perda dan perkada. Itu untuk misalnya terjadi tawuran di suatu lokasi, nanti datanya akan diakses di dalam aplikasi tersebut, di website tersebut. Nanti bisa direkap gitu, Bu, untuk penggunaan aplikasinya, websitenya, Bu.
Terus jika ada penertiban seperti minor atau kos-kosan bebas, nanti bisa direkap di dalam aplikasi website tersebut. Mungkin untuk judul saya untuk pengembangannya aja, Bu. Ya, judulnya apa? Coba. Pengembangan PPR Kopat. Website PPR Kopat gitu, Bu. Pengembangan Judulnya masih belum ditentukan. Itu website apa? PPR Kopat apa? Ya, pengawasan penegakan perda atau perkada Kota Padang gitu. Oh. Iya. Iya. Terus apa Jadi yang pengembangan itu apa namanya? Aplikasinya sudah ada memang? Sudah, Bu. Di websitenya udah ada di Pemko Padang, Bu. Sudah dijalankan. Nanti mau mengembangkan biar lebih mudah dipakai aja itu, Bu. Berarti sekarang kan masih ribet gitu. Berarti ada yang ditambahkan dari aplikasi PPR Kopat yang sudah ada ya? Ya, Bu. Rencananya gitu, Bu. Apa saja yang item-item yang ingin ditambahkan dari aplikasi tersebut? Mungkin untuk pelayanannya, Bu. Di sini belum ada untuk pelapornya, cuman bisa ini bisa ditampilkan. Ini untuk pelaporannya cuma bisa dikirimkan ke Padang Comment Center 112 itu kan layanan untuk pemberitahuan permasalahan kepada itu Kominfo. Jadi Padang Comment Center itu yang megang Kominfo. Jadi rencananya saya mau menambahkan untuk Comment Center yang ada di kantor saya gitu. Yang khusus untuk menanggapi permasalahan yang terjadi sesuai dengan yang ada di lingkungan kantor ataupun di luar, seperti itu, Bu. Ya, oke. Jadi ini metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan ya? Iya, pengembangan, Bu. Jadi perlu diingatkan lagi kalau penelitian pengembangan itu dia lebih kuat di tahapan uji cobanya. Jadi biasanya penelitian pengembangan itu dia terdiri dari beberapa tahapan uji coba. Ada uji coba person atau one to one, kemudian ada uji coba kelompok kecil, kemudian ada uji coba kelompok besar. Jadi biasanya ada 3 kali uji coba. Dan kalau misalnya di tahapan uji coba kedua produknya sudah tidak ada yang ingin direvisi, maka stop di uji coba yang kedua, yaitu uji coba kelompok kecil. Jadi kalau penelitian pengembangan itu dia lebih difokuskan pada tahapan uji cobanya. Jadi misalnya siapa namanya Alif Maulana mengembangkan aplikasi yang ada di Pemkot Padang. Nah, kemudian aplikasinya kan sudah jadi prototipe. Nah, aplikasi tersebut kemudian diimplementasikan di Pemkot Padang. Kemudian sebar angket, diperlihatkan aplikasinya, diuji cobakan, kemudian dinilai sama responden apakah ini masih ada yang perlu mau dikembangkan. Biasanya masih ada. Nah, di situ kemudian jika ada saran kualitatif, kemudian ada nilai kuantitatifnya juga. Kemudian kalau misalnya dievaluasi dari hasil dari angket tersebut, maka ada yang ingin ditambahkan. Maka di tahapan uji coba pertama atau one to one, di situ harus jelas bahwa perubahan sebelum dan sesudah dikembangkan itu apa yang berubah, seperti itu. Berdasarkan dari saran responden dari data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi diperkuat di tahapan uji cobanya. Jadi Alif Maulana silahkan baca-baca metode pengembangan. Kemudian dalam metode pengembangan itu kan banyak sekali modelnya. Ada model HDIE, ada model 4D, ada model Board Angel, kemudian ada model waterfall dan seterusnya. Nah, itu silahkan dipelajari. Kemudian cari kira-kira model apa yang cocok dengan apa yang Alif angkat. Seperti itu. Kemudian untuk latar belakangnya Alif,
tekankan Ki alasan yang kuat kenapa judul ini harus diambil di latar belakang. Apa kira-kira masalah yang paling krusial yang muncul sehingga judul ini harus dilaksanakan? Latar belakang. Di latar belakang. Kemudian rumusan masalahnya, Alif, ada berapa yang ingin mau diukur? Kayaknya belum sampai ke situ deh, Bu. Oke, silahkan. Karena tugas 1 sampai tanggal 20-an ya? Iya. Oke, silahkan dipikirkan baik-baik. Karena perlu saya tekankan lagi, tugas 1, 2, 3, dan 4 itu saling berkesinambungan. Jadi tugas 1 bab 1, tugas 2 bab 2, tugas 3 bab 3, dan seterusnya. Jadi jangan sampai di pertengahan, misalnya tugas 2 ada yang ganti judul, itu sayang sekali, maka dia ulang lagi dari awal. Jadi tetapkan memang dari sekarang judulnya apa, jangan ada perubahan lagi nanti di tugas kedua, seperti itu. Dan kalau misalnya itu apa yang baru-baru ini berubah pikiran lagi, bisa diganti kan, Bu? Bisa. Asalkan di tugas 1. Jangan di tugas 2 ganti judulnya, itu sangat disayangkan sekali. Kalau di tugas 2 jadi tidak beda ki tugas 1 dan tugas 2-nya harus sama ya judulnya. Karena ini saling berkesinambungan dan luaran dari mata kuliah ini proposal kalian sudah jadi. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan, Alif, terkait apa yang Ibu utarakan tadi? Mungkin ini cukup dulu, Bu. Oke. Swina, ada kayaknya raise hand. Apa yang ingin dipertanyakan? Bu, saya ingin bertanya. Saya mau bertanya, Bu, perihal penelitian ini. Mungkin saya mau nanya, Bu, kan saya kepikiran untuk membuat analisis pengaruh pay letter. Saya tertarik di bidang e-commerce gitu ya, Bu. Kalau ini apakah relevan deh? Relevan karena pay letter itu kan masuk dalam. Menurut Ibu apakah relevan ya, Bu? Relevan karena pay letter itu kan masuk dalam sistem informasi. Jadi cukup relevan jika diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian penelitian analisis itu dia berbeda dengan metode yang digunakan itu berbeda dengan penelitian penelitian pengembangan, penelitian penerapan, kemudian penelitian perancangan, itu berbeda. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ingin mengambil penelitian analisis tentang pengaruh, maka dicari memang indikator-indikator terkait, dipelajari memang metodenya. Jadi dia penelitian pengaruh itu melihat bagaimana pengaruh pay letter. Jadi pengaruh-pengaruhnya itu atau indikator pengaruh pay letter itu dicari memang. Jadi cari jurnal-jurnal terkait kira-kira indikator apa yang bisa saya ukur terkait dengan pengaruh pay letter. Misalnya meningkatnya pembelajaran customer dan seterusnya. Nah, itu ada indikator tersendirinya. Silahkan dipelajari indikatornya apa berdasarkan jurnal. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya langsung media Swina saja. Jadi itu judulnya ya, Swina? Iya, Bu. Saya mau ambil apa yang melatar belakangi Swina mengambil itu? Terhadap gaya belanja orang. Karena kan saat ini banyak ya, Bu, semenjak COVID orang-orang tuh lebih beralih tertarik untuk belanja online. Terus ditambah lagi sekarang tuh kayak serba gampang gitu, Bu, nggak perlu kita top up tapi langsung pakai pay letter aja, langsung nanti bayaran nanti deh kayak gitu. Cuman saya pengen tahu pengaruh sebesar apa pay letter itu gitu untuk gaya hidup belanja orang yang mulai dari penghasilan besar atau kecil gitu, Bu. Oke, bagus itu. Nanti hasilnya bagi ke Ibu ya. Ibu juga mau tahu bagaimana.
Baik, Bu. Oke. Apa yang mau diukur dari apa rumusan masalahnya kira-kira dari tema itu? Itu tadi ya yang adanya peningkatan. Iya. Oh, jadi ada berapa rumusan masalah? Takutnya nanti juga orang semakin belum dalam. Nyarinya belum dalam. Oke. Cukup ya. Selanjutnya Arif Agung Saputra. Baik Ibu, Ya. saya menyiapkan judul ini Bu, pengembangan sistem arsip digital pada perbaikan avionik, UAV dan simulator pada satuan kerja Komlek TNI AU. TNI AU. TNI AU se-Indonesia atau ada lokasi tertentunya? Satuan kerja kami saja Bu. Oh, di mana? Di Kebetulan Jakarta. kami kan pada bagian komunikasi dan elektronikanya di Mabes Bu. Oke. Kira-kira apa yang melatar belakangnya untuk mengambil judul tersebut? Dari yang saya alami itu Bu, kita ini agak kesulitan mencari surat yang berhubungan dengan perbaikan Bu. Karena perbaikan itu sistemnya suku cadang yang mana barang-barangnya itu kecil Bu. Jadi dengan mengembangkan sistem pengarsipan digital ini menurut saya akan lebih memudahkan mencari komponen-komponen yang akan lebih susah dicari jika itu berupa hard copy gitu. Gitu. Terus domain hostingnya itu nempel di web induk atau bikin sendiri? Ini berbasis apa? Berbasis web atau aplikasi? Web, ya betul Ibu, web. Dia nempel di domain hostingnya itu dia nempel di web induknya atau bikin dari awal Arif Agung yang bikin dari awal domain name-nya? Untuk sampai saat ini masih belum sampai situ Ibu, karena apakah boleh, maksud kami juga masih belum tahu di satker kami masih boleh menciptakan lagi atau seperti apa di kantor kami itu masih belum sampai situ Ibu. Jadi mungkin sementara lokal dulu Ibu. Jadi buat sendiri gitu. Jadi percuma itu penelitian, maksudnya untuk di tempat penelitiannya lagi kan kalau misalnya ingin difungsikan itu ada baiknya dia nempel di web induknya. Jadi tinggal bikin partisinya. Jadi kamu bikin partisi untuk web perancangan yang ingin kamu digital itu. Pengarsipan digital. Pengarsipan. Jadi sekalian dipakai sama tempat kerjanya. Jadi kamu dapat pahalanya, kemudian jika ditawarkan sama pimpinan itu bisa bernilai materi untuk kamu begitu, karena kamu kan yang kembangkan aplikasinya, kemudian ditempelkan di situ dan berguna untuk satker kerjanya gitu. Baik. Iya. Kemudian kaitannya dengan perizinan mungkin Ibu, kan ada bagian cyber security-nya juga Ibu, jadi maksudnya birokrasinya sedikit ribet Ibu kalau mau dikaitkan dengan ke pusatnya gitu Ibu. Oh begitu, jadi enggak apa-apa. Jadi bikin saja, nanti tinggal di copy kalau misalnya tawarannya Arif diterima oleh birokrasi di sana gitu. Jadi bikin saja mandiri. Baik. Kalau memang kesulitan di birokrasinya. Nanti juga kan untuk izin, kan nanti ada izin penelitian ya. Kalau Ibu lihat template dari UT, kalau misalnya ada izin penelitian pasti juga masuk di satker tempat kerjanya Arif. Jadi sekalian saja nanti birokrasinya gimana toh. Baik.
Kemudian apa yang mau diukur dari judul tersebut untuk rumusan masalahnya? Sistemnya Ibu yang berjalan saat ini, kemudian kendala yang dihadapi ketika pengarsipan secara manual. Jadi 2. Mungkin nanti kami tambahkan jadi 3, tapi belum sampai situ. Ya, jangan mempersulit diri ya. Jadi penelitian untuk jenjang S1 itu skripsi dia cukup 2 saja. Sudah 1 pun bisa, tapi idealnya 2 untuk rumusan masalah yang akan diukur. Nah, kalau misalnya Arif ambil penelitian perancangannya atau implementasi. Kalau misalnya Arif membuat dari awal berarti dia masuk penelitian perancangan. Iya, kalau tadi pengembangannya. Jadi bisa juga pengembangan. Pengembangan atau perancangan? Siapa tadi yang pengembangan? Judul kami sih pengembangan, Bu. Oh iya. Itu tadi kuatkan di metodenya. Dia lebih bagaimana tahapan uji cobanya yang tadi Ibu sebut, ada uji coba one-to-one, uji coba kelompok kecil, ada uji coba kelompok besar. Nah, itu dipelajari tentang metodenya, dan banyak sekali model-model tentang penelitian pengembangan. Biasanya kalau misalnya kita di sistem itu dia pakai metode penelitian pengembangan model waterfall atau model ADIE atau board angel. Ya, jadi silahkan pilih model-model yang sesuai dengan penelitiannya Arif. Oke, selanjutnya Ricky Wilson. Saya, Bu. Yap. Saya mengambil judul pengaruh penggunaan AI dalam dunia sistem informasi. Pengaruh penggunaan AI dalam dunia sistem informasi. Dunia sistem informasi. Iya, Bu. Terlalu luas itu, Ricky. Kamu nanti populasinya itu luas. Jadi tetapkan lokasinya di mana. Kemudian kayak satkernya, satuan kerjanya di penggunaan AI dalam misalnya instansi mana, begitu. Ibu masih tersambung ya? Maaf, Bu, bisa ulang, Bu. Lagi nggak denger, Bu, maaf. Jadi Ricky, kalau judul yang Ricky utarakan tadi itu terlalu luas, terlalu umum. Jadi tentukan instansinya di mana supaya nanti kalau meneliti populasinya tidak terlalu besar. Gitu. Jadi Ricky juga dimudahkan dalam waktu penelitian, tidak terlalu lama menyelesaikan penelitiannya. Jadi tentukan lokasi penelitiannya di mana atau instansi kerjanya di mana, penggunaan AI-nya itu di mana diterapkan, gitu. Baik, Ibu. Pengaruh ya, penelitian pengaruh. Iya, Bu. Sama dengan penelitian Swina, dia pengaruh juga. Jadi bisa kalian itu konsultasi kira-kira gimana nanti metodenya gimana. Terima kasih ya, Bu. Apa yang mau diukur dari penelitian tersebut, Ricky? Indikator pada rumusan masalahnya apa? Mungkin penggunaannya, Bu, yang diukur, Bu. Apakah dipakai setiap itu berbahaya apa tidak, itu, Bu? Wajib, Bu. Berbahaya. Ya, Ibu. Ya. Kalau misalnya ini kan skripsi itu kan merupakan karya ilmiah ya. Jadi gunakan bahasa yang benar-benar ilmiah gitu. Jadi cari kata-kata yang tepat untuk digunakan. Jadi untuk kata bahaya itu diperhalus lagi atau
gimana ya bahasanya? Bahaya itu carilah konotasi bahaya yang lebih ilmiah gitu. Baik Ibu. Oke, selanjutnya siapa lagi yang belum ini? Rohmat Nuriski. Ya, baik. Untuk saya sendiri, saya ada satu tema mengenai jaringan. Ya. Mungkin ini masuknya ke perancangan dan juga pengembangan ya. Soalnya sebenarnya ini termasuk proyek yang sudah setengah jalan gitu. Mungkin mengenai perancangan infrastruktur yang akan digunakan, infrastruktur jaringan yang akan digunakan pada sebuah area yang dapat melayani lebih dari satu fungsi seperti itu. Infrastruktur jaringan. Ya, jadi yang saya maksud di sini mengenai berbagai macam fungsi itu, yang mana infrastruktur jaringan ini akan dibangun untuk melayani berbagai kebutuhan atau penggunaan. Jadi dalam satu area ini akan digunakan seperti untuk akan digunakan dengan berbagai macam kebutuhan seperti untuk corporate, untuk entertainment, dan juga untuk hal-hal yang lain seperti warehouse atau penyimpanan seperti itu. Terus ini lokasinya di mana? Jangan terlalu luas juga, jangan terlalu umum, dan jangan terlalu luas. Untuk lokasinya sendiri mungkin akan menggunakan tempat saya gitu ya, yang kebetulan udah mulai juga sejak tahun lalu, tapi masih dalam proses juga sampai saat ini. Jadi mungkin ini jatuhnya ke pengembangan gitu ya. Ya, jadi di penelitian pengembangan itu, Ibu kasih contoh ya. Jadi di penelitian pengembangan model ADIE kan itu tahapan analisis, desain, development, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Jadi itu ADIE adalah tahapan. Nah, di tahapan desain itu masuk tahapan perancangan. Jadi kalau di penelitian pengembangan itu ada implementasinya, ada perancangannya, ada evaluasinya, dan seterusnya. Jadi banyak tahapan di tahapan pengembangan. Jadi kalau misalnya tadi Rohmat Nuriski bilang dia masuk dalam penelitian perancangan, tentu saja karena di dalam pengembangan itu mencakup semua tahapan. Ada perancangannya, ada implementasinya, ada evaluasinya, ada implementasinya. Seperti itu. Dan ini aplikasi infrastruktur jaringannya kan sudah jalan ya sekarang. Iya, udah mulai ada pembangunan. Soalnya ini benar-benar dimulai dari tanah kosong gitu. Benar-benar dimulai dari nol. Jadi dia nanti ini bentuk gambar ya jaringannya, karena ada juga aplikasinya kah? Apakah aplikasinya ada? Aplikasi internal seperti itu atau yang bagaimana? Jadi nanti pada penelitiannya itu dia cuman berupa gambar infrastrukturnya bagaimana, misalnya koneksinya di sini dan seterusnya, gitu ya? Ya, untuk kemungkinan seperti itu karena ini hasil akhirnya mungkin yang seperti akan menjadi infrastruktur dengan pembagian setiap kebutuhan itu ada nomor-nomor sendiri. Jadi untuk setiap bagian itu akan mendapatkan jatahnya masing-masing gitu. Mungkin ya seperti itu. Jadi ada tergambar IP-nya, kemudian gitu ya? Ya mungkin kayak skema cetak biru gitu. Iya, skema cetak biru, ya betul. Jadi gitu nanti ya hasil akhirnya. Kemungkinan seperti itu.
Jadi kalau misalnya penelitian pengembangan nanti harus ada tiap tahapan uji coba itu harus ada perubahannya ya. Misalnya di uji coba pertama, misalnya gambarnya skemanya seperti cetak birunya seperti ini. Kemudian uji coba yang kedua, skema cetak birunya ada lagi tambahan. Kemudian uji coba ketiga ada lagi tambahan. Jadi jelas perubahannya di mana tiap tahapan uji coba. Oke. Terus yang ingin diukur, kalau misalnya penelitian pengembangan itu dia sangat erat dengan indikator efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya Arif mau ambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana efektivitas dari infrastruktur jaringan bla 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 bla. Ini kan diterapkan di perusahaan ya, PT ya? Iya, betul. Nah, jadi nanti supaya tidak kalau misalnya kita baca judulnya itu sertakan saja PT-nya di situ supaya tidak orang yang baca judulnya itu tidak multitafsir dan sebagainya. Jadi harus ada misalnya di PT gitu. Nah, saran saya ambil efektivitas saja. Karena efektivitas itu sudah mencakup semuanya. Ya, kemungkinan efektivitas penggunaan atau infrastruktur tersebut gitu. Nah, jadi efektivitas pengembangan infrastruktur jaringan di PT apa gitu. Nah, itu rumusan masalahnya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui efektivitas dari pengembangan infrastruktur jaringan di PT bla 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 gitu. Baik. Oke, siapa lagi yang belum? Saya, Bu. Silahkan Saktika. Dan saya mengambil judul Perancangan Sistem Penerimaan Murid Baru Berbasis Web Studi Kasus SMK Ristek, Bu. SMK Ristek. Nama SMK-nya itu? SMK Ristek. Iya, Bu. Berarti swasta ya? Iya. Kenapa ingin ambil judul itu, Saktika? Sebelumnya webnya ini sudah pernah dibuat, tapi tidak pernah digunakan, Bu. Jadi masih sistemnya manual. Kan biasa itu kalau misalnya penerimaan siswa baru kan ada. Jadi selama ini penerimaan siswa barunya lewat mana? Ini Bu, lewat apa? Manual aja, Bu, lewat Instagram. Biasanya datang langsung ke sekolahan. Tapi ada webnya sekolahnya? Ada, tapi tidak pernah digunakan, Bu. Soalnya masih error terus. Gitu. Jadi kamu nanti ini buat webnya, web sekolahnya SMK Ristek. Kemudian di dalam SMK Ristek itu ada lagi web untuk penerimaan murid baru gitu. Jadi terlihat untuk semua orang itu ya penerimaan siswa barunya. Kemudian proses loggingnya bagaimana? Apakah dia logging atau langsung menginput saja? Bagaimana itu, Saktika? Misalnya kita masuk di web penerimaan siswa barunya, apakah saya harus logging atau langsung menginput saja jika saya ingin mendaftarkan anak saya di sekolahnya SMK Ristek gitu? Tetap login, Bu. Oh, berarti harus buat register dulu ya? Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya gaptek misalnya, gimana itu, Saktika? Ya, tapi kan mau tidak mau kita harus tetap mengikuti. Sekarang sistemnya lewat web. Mungkin mereka datang ke sekolahan, nanti kita ajarkan. Nah, diarahkan di sana ya. Iya, betul sekali. Jadi nanti kalau pengujinya bertanya tentang itu, nah sudah ada jawabannya ya. Iya, baik, Pak. Kemudian rumusannya apa? Ini penelitian perancangan ya? Atau Iya. Jadi perancangan, Bu. Jadi penelitian perancangan itu dia berupa prototipe ya, belum produk akhir. Iya, betul. Mau di hosting kah?
Sampai di tahapan hosting atau masih lokal? Itu masih bingung, Bu. Karena kalau misalnya di hosting itu ada biayanya lagi, bayar biaya hostingnya, kemudian kapasitasnya berapa. Iya, betul, Bu. Kalau lokal kan dia cuman pakai SAM. Dilihatkan saja gimana. Nanti dipilih, Bu. Ya, nanti pilihlah gimana, mau di hosting atau dia dalam bentuk lokal berupa di aplikasi SAM. Seterusnya. Yang ingin diukur rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana merancang dan membangun sistem penerimaan murid baru berbasis web di SMK Ristek. Ini jangan ambil 2 dalam 1 pertanyaan rumusannya. Cukup bagaimana, walaupun merancang dan membangun itu satu kata yang sama, gunakan satu saja kata. Jadi kalau misalnya di sistem informasi itu dia lebih sering menggunakan merancang atau perancangan dan seterusnya. Kalau dia dalam bentuk kata kerja, merancang. Kalau dia sebagai subjek, perancangan, gitu. Baik, Bu. Oke, cuman 1 atau mau ditambahkan? Masih ada satu. Bagaimana sistem ini dapat membantu proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil secara efisien dan transparan, Bu? Secara efisien, langsung saja. Bagaimana efisiensi dari ini? Nanti di indikator efisiensinya itu transparan nih. Di situ indikatornya transparan. Bagaimana transparansi? Jadi indikator efisien itu kan ada banyak, transparansi dan seterusnya. Nah, itu bisa dijabarkan pada saat indikatornya. Kalau misalnya rumusannya cukup efisien saja. Jadi singkat, ringkas rumusannya gitu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ini cuma saran ya dari Ibu. Kalian bisa cari yang lain atau ikuti sarannya Ibu. Jadi Ibu tidak Kemudian siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Rahmat, Rosa, Swina, oh ya sudah. Sudah semua. Ada sudah absen ya semua? Sudah terisi absennya? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Jadi apa yang kalian paparkan hari ini boleh kalian masukkan di tugas 1. Kalaupun kalian berubah pikiran tidak apa-apa, ganti, kemudian kerjakan tugas 1. Nah, di latar belakangnya nanti untuk paragraf pertama itu jelaskan secara umum. Kemudian di paragraf kedua kalian bisa memasukkan kebijakan terkait undang-undang, baik dari kementerian, baik dari pemerintahan, dan seterusnya. Jadi harus ada kebijakan dalam latar belakangnya. Selanjutnya di paragraf ketiga, kalian bisa masukkan jurnal-jurnal terkait yang kalian cari dengan judul kalian. Misalnya pada penelitian Arif, dia meneliti tentang ini. Pada penelitian ini kurang ininya, nanti ditambah pada penelitian yang akan saya laksanakan, ini yang ditambahkan. Seperti itu. Selanjutnya di paragraf keempat, lokasi permasalahan yang ada di lokasi tempat penelitian. Jadi pada PT ini permasalahannya seperti ini, sehingga harus diberikan solusi seperti ini gitu. Nah, itu kalau bisa latar belakangnya itu lebih dari 2 halaman ya. Jadi silahkan kalian berkreasi menulis di latar belakang. Jadi latar belakang itu pendapatnya kalian. Silahkan masukkan opininya kalian dan seterusnya, tapi secara ilmiah berdasarkan jurnal-jurnal terdahulu, kemudian berdasarkan masukan undang-undang atau kebijakan, kemudian utarakan atau narasikan permasalahan yang ada di tempat penelitiannya. Kemudian untuk rumusan masalah cukup 2 saja, jangan membebani diri kalian untuk
penelitiannya lama, cukup 2 saja yang ingin kalian ukur. 1 pun bisa, tapi idealnya 2. Selanjutnya tujuan, jika rumusan masalahnya 2, maka tujuannya juga harus 2. Dan seterusnya. Manfaat penelitiannya pun tadi dibagi menjadi 3 bidang, ada secara teoritik dan seterusnya. Lihat nanti di PPT-nya. Oke, mungkin perkuliahan kita cukup sampai di sini saja. Nanti minggu depan lagi ya kita tuep. Karena karena saya lihat di sesi 3 itu ada tuep. Kan ini tuep kita yang sekarang ini dia di sesi 2, aktivitas 2. Nanti di tuep yang kedua kali itu ada di aktivitas ada di sesi kedua. Sesi ketiga. Karena kira-kira Ibu mau bertanya, kira-kira misalnya kita laksanakan tuepnya jam 2, apakah bisa ya? Atau orang yang kerja gimana kah? Coba. Hari apa, Bu? Itu aja paling, Bu. Apa? Hari apanya bisa? Paling jam 7 seperti ini aja, Bu. Oh, oke. Lebih nyaman jam gini ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Hari Rabu. Ini tiap Rabu juga nggak apa-apa, Bu. Biar ingat. Oke, tiap hari Rabu saja kalau begitu. Kita laksanakan. Tapi pada saat sesinya dibuka. Mungkin kalau misalnya minggu depan Rabu itu kalau sesinya belum dibuka, nanti Ibu infokanlah di WAG atau di chat lewat e-learning. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di tuep kedua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat berjumpa kembali. Selamat belajar, selamat mencari referensi, cari kebijakannya. Silahkan susun tugas satunya sebaik mungkin. Bisa menggunakan AI, tapi para prase AI-nya jangan ketiplek kata-katanya AI, supaya kalian juga mengasah otaknya kalian dalam menulis. Oke, sampai ketemu di tuep kedua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Oke, Ibu live ya. Iya, Bu.